bahwa kondisi saat ini ketika kita melaksanakan kegiatan PSBB di Provinsi Riau dan di Kota Pekanbaru untuk memutus mata rantai dari wabah COVID-19 ini. Kemudian ketika kita putuskan mata rantai ini dengan baik, mudah-mudahan wabah ini dapat selesai juga dengan baik. Cuman persoalannya kemudian muncul pemutusan mata rantai ekonomi rakyat. Jadi akibat diberlakukan kegiatan-kegiatan tersebut, memutus mata rantai tadi, ada imbas ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat sebagian kecil dari tukang beca ini. Mereka putus mata rantai ekonomi mereka, ternyata tidak ada lagi penumpang yang mereka tunggu di simpang-simpang ini di Kota Bangkinang untuk mengantarkan penumpang-penumpang tersebut yang berasal dari Pekanbaru atau yang berasal dari Rohul dan segala macamnya. Kemudian dengan diberlakukan juga kedaruratan nasional ini juga memutus mata rantai para pekerja kita yang ada di sekolah-sekolah, terutama yang bekerja di kantin. Sekarang sekolah tutup, tentu kantin juga ikut tutup, dan juga akan terputus mata rantai ekonomi mereka, penjaga kantin tersebut. Nah, ini juga menjadi dampak daripada corona ini. Nah, ini juga perlu perhatian kita semua akibat terjadinya penanganan COVID ini untuk tidak mewabah luas di Kabupaten Kampar ini. Oleh karena itu, saya mengajak para masyarakat yang sedikit berlebih penghasilannya untuk sama-sama kita membantu warga-warga kita yang terkena dampak tadi. Saudara-saudara sekalian, ini sengaja kita packing hari ini, insya Allah untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita tukang becak dan masyarakat luas lainnya. Ya, mudah-mudahan ini juga meringankan beban dari teman-teman masyarakat tukang becak kita ini. Insya Allah dengan sama-sama kita di bulan puasa ini mengulurkan sedikit harta kita untuk mereka yang terdampak ini, maka mudah-mudahan dapat terselesaikan pengaruh COVID ini terhadap mereka. Kemudian masyarakat yang merasa memiliki bisa bertahan hidup, memiliki sedikit pendapatan, jangan buru-buru menyebut berdampak miskin, karena mental miskin juga lagi melanda kita semua. Kita memiliki pendapatan dibilang miskin, hendaknya ini jangan sampai merepotkan kita semua. Kita utamakan betul warga kita yang betul-betul kena dampak COVID ini. COVID telah membawa keprihatinan kita semua. Wabah COVID virus yang menularnya dari manusia ke manusia. Jadi sekolah libur supaya siswa-siswanya itu tidak terinfeksi oleh penularan dari wabah tersebut. Sekolah-sekolah itu ditutup, diliburkan sementara waktu agar memutus mata rantai virus COVID. Nah, sebab sekolah ini diliburkan, tentu ama-ama dan kakak sekalian, tentu kajian tutup mati usaha. Nah, karena mati usaha itu tadi, tentu kena dampak bulanan atau hariannya tentu terganggu, ya. Lagi kalau dia menjadi tulang punggung rumah kantin itu tentu susah kan ya. Jadi mudah-mudahan berdoa kita COVID ini cepat berlalu, ya, dan sekolah kembali beraktivitas dan ete-ete ama-ama kakak sekalian dapat melaksanakan aktivitas berkantin kembali. Amin ya Allah. Kemudian ada sedikit sedekah dari umat muslim kita untuk membantu ama-ama kakak yang berkantin yang sekarang hariannya pendapatan hariannya jadi masalah. Dan itu menjadi ketawar kedingin untuk kakak-kakak dan ama-ama mengurangi bebannya di
rumah. Kemudian kita senantiasa menjaga himbauan pemerintah, jaga jarak, physical distancing, jaga jarak, cuci tangan rajin di rumah, sampaikan kepada anak-anak. Agar jangan sampai awal ada payah lah, ada anak bekojo kok konelo di positif COVID. Baik Pak, kita bagikan sembako untuk keluarga besar SMA Muhammadiyah yang berkantin. Yang berkantin di SMA Muhammadiyah ini, mudah-mudahan buatan ini dapat meringankan anak-anak berkantin di SMA Muhammadiyah. Sampaikan terima kasih kepada Pak Agus selaku anggota delegasi Kabupaten Kampar. Kami mendoakan semoga Pak Agus selalu sehat dan murah rezeki dan selalu dapat berbagi, dan mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kami selaku warga sekolah di SMA Muhammadiyah dan khususnya yang beraktivitas di kantin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih ya. So, lagi saya tahu minyak makan. Ya, kalau sengenek jadi banyak mau. Kalau banyak tambah banyak ada leh. Hah? Okey apa? Ya. Oke ya. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Mudah-mudahan saya nampak muat Ya. hati. Dapat berbagi kami kan. Ya. Dan doa juga Pak Ihsan. Ya. Doakan Pak Ihsan sehat badannya terus memimpin SMA kau jadi maju. Ya. Ya. Pak doanya Pak Ihsannya tetap sehat, tetap maju SMA Muhammadiyah. Ya, Ya? kami bukan tim di SMA Muhammadiyah. Sejak orang tak sekolah, kami payah Pak. Kalau bahasa orang Minang payah lah macam nak pangai makannya payah je ngolang anak leh. Anak sekolah, anak kuliahnya Pak tu kan. Itulah alhamdulillah lah kini aku dapat sembako kami dari Pak Agus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga rezeki tambah. Semoga tambah besok sehat badannya. Tentang ada je mengalir sudah ikut ke awak ada kan ikut ada yang ngalir gila kan. Anda nolong anak awak besok ya kan. Amin ya rabbal alamin. Itulah. Terima kasih nak ya. Semoga rezeki kau makin lancar, makin bertambahnya ya, mudah-mudahannya. Alhamdulillah telah selesai tadi kita bagikan sembako buat masyarakat kita tukang becak yang ada di Kota Bangkinang. Kemudian saya juga ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk juga dalam pandemi COVID ini tentu banyak donasi-donasi baik dari pemerintah. Yang kita ketahui bahwa di musim pandemi ini kita jangan buru-buru dulu menyatakan kita miskin. Yang disebut dengan bantuan COVID itu, dampak COVID itu, yang semula dia mendapat penghasilan, ada gaji, ada penghasilan, gara-gara dengan kondisi wabah COVID ini, dia itu terhenti gajinya. Dan yang saya katakan tadi itu, ibu kantin ini yang semula kerja di kantin, karena sekolah ini tutup, kantor ini tutup, kantinnya tutup, jadi dia nggak dapat lagi gaji, sehingga tidak bisa lagi menghidupi harian dari keluarganya. Nah, kalau kita ini masih ada pendapatan, masih ada penghasilan kita dari pertanian kita, dari perkebunan kita, jangan kita ngaku-ngaku cepat sekali menyatakan kita ini miskin. Berebut kita donasi dengan para betul-betul yang miskin itu, yang terdampak itu, malu kita jadinya. Jadi saya mengajak kita juga merasa malu kita kena punya kecukupan tapi ngaku miskin. Ini jangan. Karena negara, pemerintah juga punya anggaran yang terbatas untuk membantu masyarakat kita ini yang terdampak COVID ini. Jadi sekali lagi saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat saya yang ada di Kabupaten Kampar ini, mari kita sama-sama malu untuk menerima donasi ini apabila kita ini cukup. Tapi kalau kita tidak mampu, betul-betul tidak mampu ini, ya silakan kita menerima donasi-donasi itu. Terus
di bulan suci Ramadan ini saya juga ingin mengajak kepada masyarakat kami yang berkecukupan mendapat penghasilan, mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini berbagi dengan masyarakat kita. Perhatikan lingkungan kita yang terdekat, tetangga-tetangga kita ini. Pastikan mereka bahwa sudah mendapatkan bantuan dan tidak lapar. Pastikan semua itu. Bagi teman-teman saya yang berkecukupan kekayaannya atau berkecukupan hartanya, bagikan. Mumpung ini bulan Ramadan, Rasulullah itu sebagai tauladan kita itu memberikan di bulan suci Ramadan ini sikap kedermawannya itu lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Jadi tingginya sikap kedermawan kita di bulan Ramadan ini yang kita harapkan semua, khusus untuk umat muslim dimanapun berada. Karena di bulan Ramadan inilah tempat kita berserah diri kepada Allah dan mencurahkan harta-harta kita ini, sehingga kita mirip dengan Rasulullah di bulan Ramadan. Dia lebih dermawan daripada bulan-bulan biasanya. Ini perlu kita contoh. Mumpung kita, negeri kita ini ada wabah. Wabah ini pun bukan berarti sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Ini tempat kita belajar juga dengan wabah ini. Belajar kita untuk lebih mandiri, lebih peduli dengan lingkungan kita, lebih punya perhatian. Insya Allah dengan kita curahkan harta kita, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang datangnya dari Allah. Karena Allah sayang dengan kita, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita yang merasa berkecukupan jangan ngaku-ngaku cepat untuk miskin, malu kita mengatakan miskin. Dan kita dahulukan, jangan kita berebut pula dengan orang yang benar-benar miskin, yang terdampak, yang semula punya penghasilan tapi sekarang tidak punya penghasilan lagi. Ini semuanya. Dan sekali lagi kami juga mengajak para masyarakat kami yang kelebihan harta untuk mencurahkan. Mari kita perhatikan lingkungan kita aja, seradius 40 rumah di keliling kita, bagaimana kondisi mereka. Mudah-mudahan kalau ini iuran kita bersama-sama, sama-sama kita menyelesaikan ini, mudah-mudahan persoalan COVID, beban negara untuk mempertahankan Indonesia tidak runtuh, mudah-mudahan umat muslim Indonesia mampu menyelesaikan ini dengan baik, donasi, dan rakyat kita tetap sejahtera, tidak lapar, dan tidak mengalami persoalan ekonomi yang terlalu sempit.